Ya, selamat datang semuanya di Sobat Invest. Tanpa basa-basi, kita akan membahas mengenai basic fundamental dengan episode pertama, investasi di pasar saham. Pertama-tama tentunya kita akan membahas definisi dari investasi itu sendiri. Apa itu investasi? Jadi, investasi adalah penanaman modal yang tujuannya untuk mencari keuntungan tentunya. Nah, dari investasi ini kita bisa melihat beberapa tahapan dari manfaat dalam berinvestasi. Nah, yang pertama adalah untuk menjaga nilai aset dari inflasi. Sebagian orang sudah memahami bahwa inflasi membuat nilai tukar mata uang melemah. Nah, maka dari itu, dengan berinvestasi, kita bisa menjaga nilai aset kita dari inflasi. Lalu yang kedua, menjadi sumber penghasilan tambahan. Sudah banyak ya orang berinvestasi untuk mencari sumber penghasilan tambahan. Misalnya majority sih memang trader ya untuk mencari penghasilan kecil-kecilan, untuk jajan, beli cimol, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, mempersiapkan kebutuhan mendatang. Apa itu? Misal kita ingin beli rumah, atau ingin jalan-jalan ke luar negeri, atau kita mempersiapkan dana pendidikan anak, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat, mempersiapkan masa pensiun. Hari tua, seiring dengan pelemahan fisik dan menuanya umur, serta produktivitas yang menurun, itu menyebabkan kita kesulitan untuk mencari uang di masa pensiun. Nah, maka dari itu, bahkan beberapa orang yang bekerja mencari yang memiliki fasilitas pensiun. Misal, pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, atau pegawai swasta lainnya yang memang berikan fasilitas dana pensiun. Oke, yang kelima, nah ini adalah titik puncak dari seorang investor, mencapai kebebasan finansial. Apa sih yang dimaksud dengan mencapai kebebasan finansial? Yaitu ketika kita ingin membeli apapun, itu udah tinggal beli aja, gak usah mikirin uang lagi. Dan kalau pengen jalan ya tinggal jalan aja gitu, uang udah ada. Bahkan kalau bepergian menggunakan fasilitas yang bisnis, udah bukan ekonomi lagi gitu. Nah, lalu tahapan terakhir adalah mencapai kebebasan mutlak, yaitu uang dan waktu. Oke, apa sih bedanya? Jadi kalau mencapai kebebasan mutlak, gampangnya sederhananya adalah uang sudah bisa membeli waktu. Misalnya kalau kita dalam berumah tangga ya, kita kan biasanya capek nih bersih-bersih rumah, akhirnya menyewa pembantu gitu kan. Menggunakan uang untuk membeli waktu seseorang untuk bersih-bersih rumah kita gitu. Nah, bedanya dalam hal ini bukan berarti kita menyewa pembantu, berarti kita mencapai kebebasan mutlak. Melainkan ini hal yang lebih besar lagi. Misal, kita mau ke Bandung nih dalam waktu yang sangat pendek. Ya tentu sekarang itu kan sudah ada Wus ya. Walaupun harganya mahal, kita bisa beli karena kita membeli waktu menggunakan uang agar cepat sampai di tujuan kita. Gitu. Nah, dalam hal lain, misalnya kita sedang membangun usaha atau bisnis gitu ya. Asal muasalnya kita tentu menjadi manajemen dulu gitu kan, menjadi pengurus. Terus kita bangun sebuah perusahaan ya PT gitu ya. Kita jadi direkturnya gitu ya. Ketika perusahaan itu sudah besar sekali, bahkan kita tak perlu lagi menjadi pengurus gitu. Kita hanya jadi komisaris aja atau pemegang saham saja malah. Kita tinggal meng-hire direktur-direktur yang kita percaya. Kita membeli waktu mereka dengan uang dari perusahaan tersebut gitu. Nah, inilah titik akhir dari seorang investor ketika mereka bisa mencapai kebebasan mutlak. Oke, kita lanjut ya. Why we should to invest? Mengapa kita harus berinvestasi? Nah, kalau kita lihat ya, berdasarkan data dari iNews ID, 10 orang terkaya di dunia tahun 2025 versi Forbes, pada peringkat 6 diisi oleh investor Warren Buffett. Siapa Warren Buffett? Warren Buffett adalah CEO dari Berkshire Hathaway. Oke. Nah, kalau kita melihat yang lainnya, ini rata-rata pengusaha semua ya. Tapi ada fakta unik nih dari 10 orang terkaya di dunia tahun 2025 versi Forbes ini. Nah, apa? Oke, kita bagi menjadi dua ya. Ada business owner, ada pure investor. Kalau secara nyata memang business owner sangat menguntungkan. Makanya banyak orang yang ingin buka bisnis nih, buka bisnis nih, buka bisnis gitu kan. Menerapkan ide-ide mereka. Tapi apakah itu mudah? Nah, oke, di sini kita buat requirement-nya. Nah, syarat-syaratnya apa untuk menjadi business owner? Yang pertama, time to manage business. Mereka perlu waktu untuk memanage bisnis mereka. Yang kedua, memiliki soft dan hard skill. Jadi bukan hanya soft skill saja, tapi hard skill juga ya. Yang ketiga, building relation connection. Nah, ini agak sulit kalau kalian introvert. Jadi mungkin orang-orang yang extrovert suka berbincang dengan orang lebih senang dengan
building relation connection. Oke, yang keempat, external effect control. Jadi seorang business owner harus bisa mengontrol efek dari eksternal, misal efek dari pasar global, atau dari mitra, bahkan dari pemerintahan. Itu yang harus dikontrol oleh seorang business owner. Lalu yang kelima, business owner harus terus-menerus melakukan research and development. Agar apa? Agar bisnisnya tetap sustainable dan sesuai dengan inovasi, serta sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Oke? Nah, sedangkan pure investor memiliki 4 requirement. Punya knowledge tentang ekonomi, punya knowledge tentang finance, punya knowledge tentang sektor bisnisnya, dan memiliki waktu untuk melakukan research atau riset ya terhadap sahamnya gitu. Nah, kita masuk business owner, ada 2 ya. Saya ambil contoh Elon Musk ya. Ini ada Mas Elon. Dia ini pemilik dari Tesla di Amerika. Dia berinvestasi juga di bisnisnya sendiri sebagai major shareholder. Nah, sedangkan Steve Jobs, seorang founder dari Apple Inc., dia berinvestasi di bisnisnya sendiri, namun sekarang sudah menjadi minor shareholder. Nah, dampaknya apa? Kekayaannya tidak bertumbuh. Bahkan kalau kita lihat dari top 10 orang terkaya, itu tidak ada Steve Jobs. Padahal valuasi dari Apple itu masih nomor 1 di Amerika. Itu. Karena dia minor shareholder, bahkan bisa digantikan. Ini kebetulan karena telah meninggal dunia dan digantikan oleh Tim Cook. Tidak ada lagi tuh pengganti dari keluarganya, tapi orang lain gitu. The new CEO of Apple. Major shareholder bisa menggantikan kapanpun mereka mau siapa CEO-nya. Gitu. Nah, dari business owner, apa yang diperlukan? You need to work so hard. Kalian harus kerja keras terus-menerus agar bisnis kalian bertumbuh dan kalian bisa cuan. Berbeda dengan Warren Buffett, pemilik dari Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway adalah perusahaan asuransi yang mengelola uang asuransi di investasi, baik itu di pasar saham ataupun obligasi. Itu. Nah, Berkshire Hathaway berinvestasi di bisnis orang lain, tentunya sebagai minor shareholder. Dia bisa intervensi bisnis, tapi terbatas karena kepemilikannya. Nah, saya ambil contoh investasi yang dilakukan oleh Berkshire Hathaway di Coca-Cola dan Apple. Bahkan kepemilikan Berkshire Hathaway di Apple lebih besar daripada Steve Jobs sendiri. Gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan pure investor. Let your money work for you. Biarkan uang bekerja, tinggal waktu yang menjawab hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara menyeluruh, mereka business owner ini bisa masuk ke top 10 orang terkaya karena mereka berinvestasi di bisnisnya mereka sendiri. Gitu. Jadi bagaimana untuk mencapai 10 orang terkaya di dunia? Tentu kalian harus berinvestasi, even itu di bisnis kalian sendiri. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas berbagai macam instrumen investasi yang diukur dari tingkat risikonya. Oke, jadi di sini ada berbagai macam instrumen investasi, mulai dari properti, reksadana, deposito, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, saham, logam mulia, komoditas, perdagangan valuta asing, aset kripto, karya seni, dan barang antik atau mewah. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan beberapa risiko yang harus diperhatikan dari instrumen investasi. Mulai dari risiko kredit, jika gagal dalam pembayaran kewajiban, maka akan mengalami kerugian. Yang berikutnya, risiko pasar. Jadi kalau risiko pasar ini berkenaan dengan makroekonomi, apakah pasar di global atau pasar di suatu negara itu memberikan dampak buruk atau baik terhadap nilai suatu aset. Yang berikutnya, risiko likuiditas. Jadi risiko likuiditas adalah risiko bagaimana Anda mencairkan aset Anda menjadi cash. Gitu. Karena tidak semua aset mudah untuk dijual, memerlukan waktu dan demand dari si pembeli. Yang berikutnya, risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan ini berkenaan dengan apakah suatu aset telah memenuhi atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, risiko hukum. Nah, ini tentu kita memahami ya, bahwa suatu aset itu apakah dalam proses hukum, baik itu gugatan ataupun tuntutan dari pihak lain. Selanjutnya, risiko reputasi. Nah, kalau yang ini melihat kepada apakah suatu aset dipandang baik dan dikenal oleh masyarakat. Selanjutnya, risiko strategi atau politik. Nah, ini berkenaan dengan strategi atau politik di suatu negara, apakah mendukung atau justru sebaliknya, menurunkan nilai aset kita. Selanjutnya, kita melihat pada tabel ini,
Jadi di sini misal properti ya untuk risiko kredit, oh ternyata ada loh properti yang low risk, medium risk, dan high risk gitu. Misalnya yang high risk, oh ternyata properti ini dalam proses hak tanggungan nih, dijadikan jaminan pada suatu bank gitu. Yang low risk misalnya, oh ternyata aman nih, udah SHM, bebas dari kredit. Jadi kita ketika beli itu udah antara si penjual dan pembeli, tidak ada pihak lain. Misal seperti itu. Nah, saya ambil lagi contoh logam mulia sebagai salah satu aset yang paling banyak low risk-nya, kecuali risiko likuiditas, karena menjual logam mulia itu kadang memerlukan waktu untuk menunggu pembeli. Nah, yang berikutnya kita ambil perdagangan falas. Kalau kita lihat berdasarkan tingkat risikonya, rata-rata itu low, kecuali di reputasi dan strategi politik. Mengapa di risiko reputasi dan strategi politik high? Karena reputasi suatu mata uang itu dipengaruhi oleh negaranya, bahkan global ya. Misalnya USD itu kan reputasinya baik, digunakan secara global. Sedangkan Indonesian rupiah itu belum digunakan secara global. Maka reputasi sangat berpengaruh terhadap risiko dari suatu falas. Nah, secara strategi politik pun sama. Strategi politik menentukan suatu mata uang itu apakah memiliki nilai yang bagus, apakah kebijakan dari pemerintah mendukung untuk penguatan mata uang atau pelemahan. Jadi, risiko strategi politik juga mempengaruhi suatu nilai mata uang. Nah, untuk saham yang saya beri tanda hijau ini, pada semua jenis risiko, lengkap memiliki low, medium, dan high risk. Maka saham adalah suatu aset yang unik karena di balik saham ada perusahaan dan setiap perusahaan tentu memiliki risiko yang berbeda-beda jika dilihat dari jenis-jenis risiko tersebut. Misal, risiko hukum. Oh, ada nih perusahaan yang ternyata terjerat kasus, tapi ada juga perusahaan yang enggak gitu. Jadi ada yang low risk, ada yang medium risk, ada yang high risk gitu. Contoh lain misal risiko kredit. Oh, ada nih perusahaan yang terlilit utang, punya risiko kredit tinggi, sedangkan ada juga perusahaan yang tidak bermain hutang, maka dia low risk. Termasuk risiko pasar juga. Oh, ternyata produknya, bisnisnya itu dibutuhkan oleh pasar global, sehingga memiliki low risk. Sedangkan ada beberapa produk yang memang tidak dibutuhkan secara global, sehingga cenderung high risk. Nah, sebelumnya kita telah membahas risiko dari setiap instrumen investasi. Sekarang kita akan membahas apa saja reward yang bisa kita peroleh dari setiap instrumen investasi tersebut. Pertama, mulai dari properti, ada potensi capital gain atau loss dari kenaikan atau penurunan nilai aset. Misal, oh ternyata harga rumahnya naik, atau ternyata daerah rumahnya banjir, jadi turun tuh harganya. Nah, untuk properti, itu berpotensi memberikan return, ya. Misal, kalau properti itu kita sewakan menjadi kos-kosan, kontrakan, atau kantor tempat bekerja. Bisa juga tidak, karena tidak digunakan untuk hal-hal yang produktif. Selanjutnya, untuk reksadana, itu tidak memiliki capital gain atau loss. Sedangkan dia memiliki return yang memang sudah fixed rate, misal 5% per tahun. Selanjutnya, deposito itu tidak memiliki capital gain, namun memiliki return, misal tiap bulan dapat berapa, gitu. Untuk obligasi pemerintah, tidak ada capital gain juga, tapi memiliki return. Begitu juga untuk obligasi perusahaan, tidak memiliki capital gain dan memiliki return. Nah, untuk saham, dia memiliki capital gain atau loss karena harga saham itu fluktuatif naik turun tiap harinya, dan saham dapat memberikan dividen tiap tahunnya. Bahkan ada yang memberikan dividen setahun 2 kali, bahkan ada yang 5 kali juga. Gitu. Nah, yang ketujuh, logam mulia itu memiliki capital gain atau loss dan tidak memberikan return. Komoditas pun sama ya. Misal kelapa sawit, batu bara itu ada penaikan dan penurunan dari nilai komoditas dan tidak memberikan return. Begitupun dengan falas, itu memiliki kenaikan atau penurunan dan tidak memiliki return. Aset kripto pun juga demikian, memiliki capital gain atau loss, namun tidak memberikan return tahunan. Untuk karya seni dan barang antik atau mewah juga memberikan capital gain atau loss dan tidak memberikan return. Jadi ini adalah imbal hasil dari setiap instrumen investasi yang ada. Nah, untuk saham saya tandakan hijau karena memang menarik. Kalian bisa mencari keuntungan baik itu dari capital gain ataupun return dari tiap tahunnya.